Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sabda Ki Honggolono, orang sakti dari Ponorogo. Dikutip dari elsito.wordpress.com 10 Januari 2011. Pada zaman dahulu di Desa Golan hiduplah seorang tokoh terkenal yang memiliki kesaktian yang tinggi serta gagah berani sehingga disegani oleh masyarakat sekitar. Orang itu bernama Ki Honggolono. Karena kebijaksanaan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Ki Honggolono, beliau diangkat menjadi palang atau kepala desa dan mendapat sebutan Ki Bayu Kusumo. Ki Honggolono memiliki adik sepupu yang bernama Ki Honggojoyo yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Mirah. Ki Honggolono memiliki seorang putra yang tampan dan gagah perkasa yang bernama Joko Lancur. Joko Lancur adalah pemuda tampan yang mempunyai hobi menyambung ayam dan mabuk-mabukan. Sedangkan Ki Ageng Mirah mempunyai putri yang sangat cantik bernama Mirah Putri Ayu. Mirah Putri Ayu menjadi bunga desa dan mendapat julukan Mirah Kencono Wungu. Joko Lancur memiliki kegemaran menyambung ayam. Kemanapun ia pergi tak pernah pisah dari ayam jago kesayangannya. Pada suatu hari ketika akan menyambung ayam, Joko Lancur melewati Mirah. Di tempat itulah ayam kesayangannya lepas, maka gundahlah hatinya karena peristiwa itu. Berbagai cara dilakukannya untuk menangkap ayam itu, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya ayam tersebut masuk ke ruang dapur Ki Ageng Mirah. Mirah Putri Ayu yang sedang membatik di dapur sangatlah terkejut melihat ada seekor ayam jantan yang masuk ke dalam rumahnya. Mirah Putri Ayu berhasil menangkap ayam tersebut dan sangatlah senang hatinya karena ternyata ayam tersebut sangatlah jinak. Tak lama kemudian masuklah Joko Lancur yang mencari ayamnya. Alangkah kagetnya Joko Lancur melihat ayam kesayangannya berada dalam pelukan perawan jelita yang belum dikenalnya. Joko Lancur tidak segera meminta ayam kesayangannya, namun terpesona kecantikan Mirah Putri Ayu. Sebaliknya, Mirah Putri Ayu juga sangat mengagumi ketampanan Joko Lancur. Keduanya saling curi pandang, berkenalan hingga menaruh suka di antara mereka. Joko Lancur tidak mengetahui jika ternyata pamannya Ki Ageng Mirah memiliki putri yang sangat cantik, dikarenakan Mirah Putri Ayu merupakan gadis pingitan yang tidak boleh bergaul dengan sembarang orang. Di tengah keasikan obrolan mereka, tiba-tiba Ki Ageng Mirah masuk ke dapur dan menemukan Joko Lancur sedang berdua dengan putrinya. Ki Ageng Mirah marah kepada Joko Lancur karena dianggap tidak memiliki tata krama serta tidak memiliki sopan santun karena telah berani masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin pemilik rumah. Joko Lancur menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, namun Ki Ageng Mirah tidak mau peduli penjelasan Joko Lancur. Akhirnya Joko Lancur diusir dan disuruh segera meninggalkan rumah Ki Ageng Mirah. Joko Lancur segera pulang dengan perasaan malu dan cemas, namun di benaknya selalu teringat akan kecantikan Mirah Putri Ayu. Waktu terus berjalan. Joko Lancur tidak seperti biasanya yang selalu pergi dengan ayam kesayangannya. Namun Joko Lancur lebih sering mengurung diri di dalam kamar, sering melamun, menyendiri, sering tidak makan dan tidak tidur karena memikirkan Mirah Putri Ayu. Keadaan ini akhirnya diketahui ayahnya Ki Honggolono. Setelah ditanya, Joko Lancur menyampaikan kepada ayahnya jika dirinya sedang jatuh hati pada Mirah Putri Ayu. Karena Joko Lancur merupakan anak sematawayangnya, Ki
Ki Honggolono segera menuruti keinginan putranya untuk melamarkan Mirah Putri Ayu. Berangkatlah Ki Honggolono menuju rumah Ki Ageng Mirah untuk melamar Mirah Putri Ayu. Kedatangan Ki Honggolono disambut dengan muka ceria oleh Ki Ageng Mirah. Meskipun dalam benak Ki Ageng Mirah tidak sudi memiliki calon mantu seorang penjudi sambung ayam. Ki Ageng Mirah berupaya menolak lamaran tersebut dengan cara yang halus agar tidak menusuk perasaan keluarga Ki Honggolono. Maka diterimalah lamaran tersebut dengan beberapa syarat di luar kemampuan manusia. Syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah adalah supaya dibuatkan bendungan sungai untuk mengairi sawah-sawah di Mirah, serta serahan berupa padi 1 lumbung yang tidak boleh diantar oleh siapapun. Dalam arti lumbung tersebut berjalan sendiri. Syarat tersebut disanggupi oleh Ki Honggolono. Dengan kesanggupan Ki Honggolono untuk memenuhi persyaratan tersebut, Ki Ageng Mirah merasa khawatir dan berusaha menggagalkan pembuatan bendungan dan pengumpulan padi yang dilakukan Ki Honggolono. Sementara itu, Ki Honggolono dengan bantuan murid-muridnya bekerja keras untuk membuat bendungan dan mengumpulkan padi. Berkat kerja kerasnya, dalam waktu yang singkat, syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah mendekati keberhasilan. Dengan melihat apa yang dilakukan Ki Honggolono, Ki Ageng Mirah menemukan strategi untuk menggagalkan apa yang dilakukan Ki Honggolono. Ki Ageng Mirah meminta bantuan Genderuwo untuk mengganggu pembuatan bendungan serta mencuri padi-padi yang sudah dikumpulkan. Apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Mirah diketahui oleh Ki Honggolono. Ki Honggolono tidak mau lagi mengisi lumbung dengan padi, tetapi diganti dengan damen atau jerami dan titan atau kulit kedelai. Dengan kesaktian yang dimiliki Ki Honggolono, damen dan titan tersebut disabda menjadi padi. Mengetahui isi lumbung bukan padi, Genderuwo utusan Ki Ageng Mirah beralih mengganggu pembuatan bendungan dengan menjebol bendungan yang belum selesai dibuat. Namun ternyata hal tersebut juga diketahui oleh Ki Honggolono. Ki Honggolono kemudian meminta bantuan kepada buaya yang jumlahnya ribuan untuk menangkap Genderuwo ketika mengganggu pembuatan bendungan. Akhirnya Genderuwo dapat dikalahkan dan pembuatan bendungan berjalan lancar. Semua persyaratan sudah lengkap. Ki Honggolono menyabda lumbung padi untuk berangkat sendiri, diikuti oleh rombongan mempelai laki-laki. Awal kedatangan rombongan mempelai laki-laki disambut baik oleh Ki Ageng Mirah. Namun Ki Ageng Mirah juga bukan orang biasa. Dengan kesaktiannya, Ki Ageng Mirah tahu apa isi sebenarnya lumbung padi yang dibawa mempelai laki-laki. Di hadapan para tamu yang hadir, Ki Ageng Mirah menyabda lumbung tersebut, dan seketika berubahlah padi dalam lumbung menjadi damen dan titan. Dengan peristiwa tersebut terjadilah adu lidah dan berlanjut adu fisik antara Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah. Ketika terjadi percekcokan, Joko Lancur mencari Mirah Putri Ayu. Keduanya tahu apa yang terjadi di antara kedua ayahnya, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama. Masih bersamaan terjadinya peperangan, bendungan yang dibuat Ki Honggolono ambrol dan terjadilah banjir bandang yang menewaskan banyak orang. Usai peperangan, Ki Honggolono berhari-hari mencari putra kesayangannya, Joko Lancur. Tetapi ternyata ketika ditemukan, putranya sudah tewas bersama kekasih dan ayam kesayangannya. Jasad Joko Lancur kemudian dimakamkan bersama ayam jagonya, dan makam tersebut diberi nama Kuburan Setono Wungu. Dari peristiwa yang telah usai, di hadapan para muridnya, Ki Honggolono bersabda, "Wong galon lan wong mirah ora oleh jejodohan. Kaping pindho isi-isine donya saka galon kang wujude kayu, watu, banyu lan sapanunggale ora bisa digawa menyang mirah. Kaping telu barang-barange wong galon karo mirah ora bisa diwor dadi siji. Kaping papat
wong galon ora oleh gawe iup-iup saka kawul. Kaping 5 wong mirah ora oleh nandur, nyimpen lan gawe panganan saka delek. Semenjak kehilangan putra kesayangannya, Ki Honggolono banyak merenung. Walaupun banyak harta melimpah, ternyata tidak membuat hidupnya tenang dan tidak mendapatkan ketenangan batin. Akhirnya Ki Honggolono insaf dan taubat atas semua perbuatannya dan mulai belajar syariat Islam. Demikian juga yang dilakukan Ki Ageng Mirah. Karena peristiwa tersebut beliau kemudian berguru ke seorang kiai. Demikian sekilas kisah sabda Ki Honggolono. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.